Oke, selanjutnya Bapak Ibu semua, saya akan menyajikan atau menyampaikan bagaimana membuat instrumen tes secara daring dengan Google Form. Atas itu butuh soal step by stepnya. Untuk memulai kita bisa gunakan atau masuk ke google.com. Jangan lupa di sini harus login jika Ibu Bapak semua belum login. Misalnya kita tambah akun yang lain. Kalau Bapak Ibu belum login, silahkan ini seperti ini. Jangan lupa, oke. Lanjut, kira-kira seperti itu. Setelah kita masuk atau login ke akun Google itu artinya untuk Google apapun, Google Form, Google Meet, Google Classroom, satu akun untuk semua aplikasi Google Edu. Kita bisa masuk atau memilih dari ini yang namanya Google Apps atau Google aplikasi. Di sebelah profil foto kita ada kotak 9 3x3. Kita klik, kita scroll ke bawah, kita bisa pilih mana yang form. Oh, ternyata nggak ada, maka kita bisa ketik di sini dengan form Google. Oke. Lihat, ini Google Formnya bisa kita klik di sini, klik kanan, kita buka. Kalau saya gunakan dengan akun yang lain, ini adalah akunnya G Suite atau akun Google Edu-nya. Kita bisa lihat di sini ada Google Form tuh. Jadi kalau ada muncul di sini formulir yang artinya kita bisa klik di sini salah satunya. Klik kanan, kita buka ini. Maka kita akan bisa lihat home-nya dari Google Form. Home itu artinya berandanya atau empernya dari atau menu utama dari Google Formulir. Oke. Di sini ada galeri template. Kalau yang non Google Corporate atau Google Suite, Bapak Ibu semua hanya punya template di umum ini. Ini adalah beberapa template yang bisa kita gunakan untuk membuat soal dan lain-lain. Untuk soal kita bisa pilih penilaian. Kenapa penilaian? Evaluasi kira-kira seperti itu. Kita bisa klik di sini, kita double klik. Oke, kita akan tunggu. Oke, ini adalah template Google Form untuk penilaian. Dari sebuah Google Form ada dua fitur utama, yaitu pertanyaan kalau Ibu namanya question. Nah, yang di sini adalah respon atau tanggapan. Oke. Penilaian. Pertama yang kita bikin adalah di sini nama soal atau nama tesnya, misalnya ujian akhir semester mapel matematika. Oke. Kelas DPIB 11 A misalnya gitu. Oke. Sampaikan di sini. Yang kedua adalah pengantarnya. Pada seluruh peserta kelas seterusnya. Ini kata pengantar yang dimaksudkan bahwa form ini atau instrumen ini untuk apa? Sampaikan pengantarnya. Sampai akhirnya kita tulis ini adalah guru mapel, nama. Ini sebagai bukti bahwa kita yang menyampaikan soal ini. Dari sebuah instrumen tes daring, ini pertama yang kita buat. Ini nama instrumennya, yang ini adalah pengantarnya, dan yang ini adalah pemiliknya. Terus di mana kita akan simpan file ini? Kita bisa buka di mana instrumen atau
form ini kita akan simpan. Misalnya ini akan saya simpan di foldernya di drive, ini maksud saya di folder drive. Saya di kelompok lab SMK di sharing session, saya kasih nama, diletakkan di sini. Oke, pindahkan di sini kelompoknya di SMK di sharing session. Ini nama yang akan terbaca oleh murid, yang ini adalah nama file kita. Di sini bikin namanya ganti soal, katakan UAS genap 2019-2020 DPIB ini matematika. Nah, ini DPIB di 11A. Nah, ini nama filenya di folder atau di drive kita. Sementara yang ini adalah judul yang akan terbaca oleh murid, judul dari naskah soal kita, soal online tentunya. Oke, berikutnya setelah kita menulis identitas, bagian depan dan nama judul dari file ini, bagian utama itu artinya nama soal kita, pengantar dan pemiliknya. Oke, kita masuk ke bagian pertama adalah identitas. Kita bisa bikin nama di sini. Identitas pertama itu adalah tentu nama. Dengan setting bagaimana ini namanya? Tentu nama tuh kalau ada di sini nama, silakan gitu. Silakan, itu boleh nama singkat. Jadi ya, siswa akan mengisi namanya di sini. Kalau kita punya daftar nama, kita boleh dengan menu drop down. Seperti apa? Nah, ini kan kalau kita punya database nama siswa supaya dipermudah namanya nama satu gitu. Nah, kalau punya peserta. Oke, yang gampang aja kita bisa setting di sini nama jawab jika saja. Sehingga murid akan ketik namanya nanti. Oke. Di sini kunci jawaban nggak perlu, skor atau poin dari butir ini nggak perlu. Yang berikutnya email nggak perlu. Mungkin di sini adalah yang perlu adalah kelas. Misalnya kelas itu adalah misalnya yang dimaksud matematika, berapa itu kelas. Apa yang maksud kelas ini, kita kasih deskripsi di sini. Tuliskan nama kelas dalam kurung keahlian ini kan level ya, tingkat dulu, tingkat, kemudian keahlian, dan kelas paralel. Misal tulis ini, misal DPIB 11A gitu misalnya. Misal seperti itu. Tuh, itu penjelasannya. Judulnya hanya kata kunci di sini kelas, tapi di sini ada penjelasan atau deskripsinya. Bagaimana mengisi ini. Murid itu dibimbing bagaimana mengisinya. Misalnya ini DPIB kan ada levelnya. DPIB keahlian dulu, ternyata tingkat dulu, ternyata bantu juga kan. Ternyata keahlian, tingkat, dan kelas paralel gitu. Keahlian DPIB, kelasnya ada tingkatnya 11, kelas 11, kemudian paralelnya adalah A, gitu kira maksudnya. Oke, setelah itu cukup, masuk kita ke bagian utama dari bagian pertanyaan kuisnya. Kalau ini adalah butir soal, ini adalah soalnya, ini keterangan, yang ini adalah keterangan, bukan butir soal. Pertama tadi bagian identitas, sekarang bagian soal. Ini hanya soal gitu. Baru sekarang kita ke butir pertanyaan. Pertanyaan 1 gitu. Definisi beton adalah, oke, kira seperti itu. Kita mau bentuknya apa? Multiple choice atau jawaban singkat atau esai maksudnya. Kita misalnya pilihan ganda gitu. Pilihan ganda pakainya pilihan ganda yang bulat ini. Oke. Misalnya kan pasir plus semen
saya lebih lengkap bagaimana kita mengisi atau menulis soal misalnya ini butir soal 1, ini adalah opsi pertama dan ini adalah opsi kedua. Kita bisa dengan copy gitu, kita ketik di poin 2 ini, saya bisa enter juga begini, terus batu begitu dan seterusnya. Ini opsinya ada 5 misalnya, dan yang berikutnya opsinya ini